Yang pemirsa, setelah lebih dari sepekan pencanangan program sholat berhadiah yang digelar tiap hari Rabu, namun masih juga menuai pro kontra. Wali Kota Bengkulu sebagai penggagas percaya dengan hadiah itu, masyarakat akan lebih rajin sholat berjamaah. Sebuah program dan cara unik untuk memotivasi sholat berjamaah di masjid. Tetapi apakah menjamin ketulusan dan keikhlasan masyarakat dalam beribadah? Satu orang yang terbaik itu mendapatkan 1 unit mobil inovasi series luxury. Beginilah pemandangan yang tampak saat hari Rabu di Masjid Akbar Kota Bengkulu. Mendadak masyarakat Bengkulu yang beragama Muslim menjadi lebih rajin untuk datang ke masjid melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah. Ini tak lain dikarenakan pernyataan Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan, berikut ini. Untuk di Kota Bengkulu, masjid tingkat kota, setiap hari Rabu sholat zuhur berjamaah. Siapa yang sholat zuhur berjamaah di Masjid Akbar At-Taqwa tidak ketinggalan takbiratul ula 42 kali berturut-turut, maka dia berhak mendapatkan program mendadak umrah. 52 kali berturut-turut sholat zuhur berjamaah di Masjid Akbar At-Taqwa, berangkat haji. Itu teknisnya seperti apa? Gimana? Teknisnya gimana penilaian? Nanti teknisnya itu pakai ini, ada yang pakai KTP, di entry dalam data. Setelah itu nanti kita berikan kartu, ya, kartu sehingga nanti tiap hari akan diregister, akan dilihat. Setelah mereka sholat semuanya akan kelihatan dan itu akan diekspos di media massa juga. Sholat berhadiah. Itulah konsep awal Wali Kota Bengkulu untuk memotivasi masyarakatnya yang sebagian besar umat Muslim. Karena hadiah yang disediakan tak sembarangan, maka jika sholatnya bolong sekali saja, perhitungan akan dimulai lagi dari awal. Tentu, semua itu tetap dengan penilaian tim sang Wali Kota. Jumlah peserta yang telah terdaftar dalam program Bengkulu Religius tersebut telah mencapai 645 orang. Terdiri atas 507 kota Bengkulu dan 138 warga dari luar kota Bengkulu. Jika mereka mampu mengikuti 10 kali sholat berjamaah, akan diberikan ID card peserta untuk absensi menggunakan mesin sidik jari yang akan dipasang di pintu masjid. Sedangkan bagi peserta wanita yang tengah berhalangan, masih dapat mengikuti program dengan melayani para jemaah lain seperti mempersiapkan sajadah dan mengatur susunan sandal. Masyarakat Kota Bengkulu sendiri menyikapi program sholat berhadiah dengan pandangan yang berbeda-beda. Kalau yang tadi diiming-imingin, ibaratnya dijanjikan dengan sarana transportasi pribadi itu, ibaratnya nantinya akan efeknya ke ini, jadi dia sholatnya hanya mengharap untuk dapat mobil gitu. Nah, dan itu udah kayak macam menyimpang dari niat yang ada dalam hati dia sendiri. Kalau saya setuju sekali itu, karena apa? Karena kita tengok generasi kini itu tentang agamanya imannya tipisnya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya itu kita berharap ke depan supaya masyarakat kota itu artinya mulai mentakmirkan masjid. Sontak di hari Rabu, masjid sangat padat oleh umat. Pemandangan kontras terlihat di hari lain, di mana masjid tampak sepi. Meski berskala lokal, program sholat berhadiah ini menuai kontroversi yang besar, di mana membuat orang rajin beribadah, tetapi demi tujuan duniawi, bukan karena keikhlasan. Bahkan program ini memunculkan perbedaan pendapat di tubuh Majelis Ulama Indonesia. Terkait dengan masalah dorongan untuk melaksanakan ibadah, saya kira ini hal baik, ya. Dengan memberikan stimulasi itu kan bagian dari cara agar jamaah bisa terlaksana.
kemudian ibadah bisa dilakukan, sungguh pun itu kewajiban masing-masing, tetapi ada motivasi untuk mampu menggerakkan seluruh karyawan berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ini hal baik ya, cuma catatannya tentu yang diberikan itu bersumber dari yang halal. Boleh saling memiliki. Sementara Wasekjen MUI Amir Syah mengatakan jika seseorang beribadah hendaknya tidak didasari motivasi apapun selain mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan Islam bahwa sesungguhnya ketika seorang hambanya akan melakukan sholat itu harus niat yang tulus dan ikhlas tanpa motivasi apapun. Itu yang disebut dengan lillahi ta'ala, yang berawal dari innamal a'malu binniyat. Jadi kalau niatnya itu sudah karena sesuatu, maka ini sesungguhnya tidak lagi untuk mencari ridho Allah. Nah, karena itu yang kedua, mencari ridho Allah itu penting. Ya. Soal Allah memberikan pahala, ganjaran, ya, apapun, ya, maka itu adalah merupakan otoritasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita yang terpenting adalah sekali lagi niat ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak dipungkiri, sholat berhadiah memang sebuah cara menarik untuk memotivasi umat agar rajin sholat berjamaah. Tetapi di atas itu semua, apakah menjamin ketulusan dan keikhlasan masyarakat dalam beribadah? Dari Jakarta dan Bengkulu, tim TV One mengabarkan.